Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang senantiasa menolong kami. Engkaulah yang senantiasa hadir di tengah-tengah keberadaan hidup kami, bahkan berkarya di tengah-tengah kehidupan ketika ada duka cita. Engkau sahabat sejati, menghibur, mengkuatkan. Engkau dokter sejati, menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada. Engkau yang senantiasa memelihara segenap ciptaanmu termasuk kami. Karena itulah di hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami, kami bersama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bersama, dan bersama saat ini juga akan membaca dan merenungi firman-Mu. Roh Kudus akan senantiasa menerangi hati, pikiran kami, supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca-baca saja, melainkan firman Tuhan ketika kami membacanya, kami mengerti, kami menghayatinya, dan kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Penyeragaman pemberitaan firman Tuhan saat ini diambil dalam kitab Injil. Silakan buka Alkitab kita. Injil Markus pasal 9 dibaca ayat 30 hingga 37. Kalau kita sudah menemukannya, baiklah saya ajak kita mengarahkan seluruh perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan. Markus 9 ayat 30 hingga 37. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa
menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi Dia yang mengutus aku. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itulah bagian firman Tuhan buat kita sekalian yang senantiasa hidup beriman kepadanya. Karena itulah dia juga pernah berkata bahwa berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Salam sehat buat kita sekalian. Pada saat ini kami sebagai majelis jemaat tentu menyambut kita sekalian yang sudah boleh hadir dalam ibadah saat ini. Stay healthy, stay safe. Yang pasti di rumah masih ada, karena sebentar ada ibadah untuk pembagian kelompok untuk ibadah pukul 17. Saya juga menyapa yang ada di rumah tentu, supaya tetap dalam keadaan sehat. Dan saat ini saya percaya bahwa kita bersama-sama ada di sini, ada keterpanggilan kita. Keterpanggilan kita sebagai gereja yang selalu rajin bersekutu dalam persekutuan ibadah, ya, rajin bersaksi, menyaksikan kebenaran firman Tuhan, dan juga melayani sesama manusia kita. Itulah tugas hakiki yang kita harus tentu miliki, kita laksanakan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan hari ini berbicara tentang itu, ya. Ketika dalam kehidupan ini ada banyak tantangan kita, namanya hidup tidak mungkin sepi dengan tantangan. Ada banyak pergumulan kita, pergumulan dalam taraf sinode, seperti itu. Kita bergumul bersama, ya. Di tingkat wilayah, di tingkat jemaat, dan juga dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Tidak pernah sepi dengan tantangan, tidak pernah sepi dengan pergumulan. Yesus menyatakan bahwa dalam kehidupan ini, kita pada hakikatnya harus bisa memimpin. Bagaimana dalam kehidupan kita ini bisa memimpin? Menjadi pemimpin bukan bos. Karena kan sekarang banyak orang berpikir kalau jadi pemimpin bos. Kerja di sana, kerja di situ. Tapi Yesus luar biasa. Dia pemimpin yang melayani. Kalau minggu lalu perikop kita itu berbicara tentang hamba yang taat. Ya. Ketaatan seorang hamba itu, ketulusan seorang hamba itu. Dia taat, dia tulus, dia ikhlas melaksanakan tanggung jawabnya karena ada yang mengutusnya. Nah, itu Yesus. Dia sudah menyampaikan bagaimana penderitaan yang pertama dia ceritakan itu. Nah, kalau sekarang penderitaan yang kedua dia sampaikan juga. Dia rindu supaya orang-orang yang percaya kepadanya, pengikut-pengikutnya itu memahami ini, mengerti ini. Tentang bagaimana dalam kehidupan ini menjadi murid-murid Yesus. Ya. Menjadi murid-murid Yesus, dia adalah pelayan. Dia hamba. Ya. Dia pemimpin. Tetapi pemimpin, pelayan yang melayani, hamba yang taat. Yesus itu sudah memberi contoh. Karena itu dia menyampaikan bagaimana penderitaan yang sudah disampaikan dalam penderitaan yang pertama, dalam narasi yang kedua ini, dalam penderitaan yang kedua yang dialami. Dia selalu menyatakan bahwa anak manusia itu akan mengalami apa yang disebut dengan wafat.
tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Namun demikian Yesus melarang. Jangan dulu bilang-bilang, karena belum waktunya kita mau alami itu. Tapi kita suka kasih tahu pangoni. Saya sebagai hamba Tuhan atau siapapun kita yang ada, kita adalah pada prinsipnya adalah hamba-hamba. Amin. Kita juga pada prinsip adalah pemimpin. Pemimpin di mana? Di rumah. Oh, pada prinsipnya pemimpin. Pimpin diri sendiri. Gitu? Jangan tidak tahu memimpin diri sendiri. Diri sendiri tidak bisa dipimpin, apalagi mau memimpin banyak orang. Nah, karena itu saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada saat ini kita belajar dari Yesus kembali. Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini, ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, di sini penginjil Markus dia menyampaikan narasi iman yang ada. Pada saat Yesus memberitahukan bagaimana pemberitahuan kedua, penderitaan yang ia akan alami. Ya, Yesus saja menderita, apalagi torang, manusia biasa. Nah, oleh karena itu saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Yesus memperlengkapi diri murid-muridnya, termasuk kita yang ada, supaya kita terus memperlengkapi diri kita. Ya, supaya jangan kita seperti apa? Kalau minggu lalu kan ada pembacaan firman Tuhan yang berkata tentang bagaimana Yesus menegur Petrus, lebih dulu menegur Yesus karena Yesus terus terang bilang bahwa dia akan menderita. Karena mereka punya pemahaman tentang Mesias secara politis, tapi Yesus bukan seperti pemahaman orang Yahudi. Petrus tarik tangan Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Enyahlah iblis. Jangan kita termasuk golongan nanti dikatakan nyala iblis. Karena kita mau senangnya, mau nyamannya. Ya. Jadi kita jangan mau di zona nyaman. Justru kita harus berani berada di zona yang tidak nyaman. Itu yang Yesus sudah contohkan. Tapi jangan buat-buat ya supaya tidak nyaman, bikin-bikin persoalan. Itu namanya apa? Bebal. Ya, saya tidak uraikan lagi, itu sudah terurai waktu lalu dari bagian perikop. Oleh karena itulah Yesus sudah memberitahukan tentang penderitaan yang ia akan alami. Ketika Yesus sudah tentu memberi waktu, meluangkan waktunya bersama dengan murid-murid, namun mereka juga belum juga mengerti. Gitu? Mereka juga ya karena apa toh? Apalagi sudah diberikan peran yang luar biasa, segan mau bertanya. Nah, itu kan kita kan seperti itu juga betul. Kalau sudah semua segan mau bertanya. Nah, itu yang terjadi juga dalam diri para murid. Namun demikian, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, terjadi lagi dalam kehidupan bagaimana Yesus melakukan pengajarannya. Ketika ia mengajar, dia menyampaikan pengajaran kepada para murid. Dia singgah di satu tempat, di satu rumah yang ada di Kapernaum. Dan ketika ia sampai, ya dia ada dalam situasi stay home. Nah, itu. Yesus bertanya, apa yang kamu tadi perbincangkan di jalan? Yesus itu lembut loh, dia tanya. Tapi karena murid-murid tahu diri juga dia, kita tadi mau tanya itu siapa yang terbesar. Mereka diam aja. Tapi Yesus tahu itu. Hati-hati ya. Apalagi mau bikin sasus-sasus, bikin fitnah, apa semua. Di dalam hati saja kalau mau fitnah itu Tuhan so tahu. Jangan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan. Apalagi di medsos bikin segala macam cerita-cerita hoax segala macam. Tuhan Yesus dia suka itu. Karena itu
karena murid-murid diam, Yesus tahu bahwa mereka memperbincangkan, bahkan bertengkar, karena di sini narasinya apa? Mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka nanti. Justru karena Yesus tahu isi hati mereka, apa yang diperbincangkan, ya. Yesus bilang, siapa yang ingin terbesar, dia harus menjadi apa? Ada di bacaan tadi. Ya, dia harus menjadi yang terakhir dulu. Ya, maksudnya di sini dia harus menjadi pelayan. Nah, itu. Dia harus pelayan. Bagaimana dia melayani? Bukan nanti dia tiba-tiba mau jadi bos. Ya. Nah, oleh karena itu saudara yang saya kasih Tuhan, itu tentu dimulai dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kita melayani? Jangan cuma menuntut, ya tak? Menuntut pada suami lah, ya tak? Tapi bagaimana suami melayani istri, istri juga melayani, ya tak? Melayani suaminya. Ya kalau yang apa ya, saya kira paham nanti ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya, toh? Nah, sudah lewati masa, ya toh? Dan akan melewati juga, menjalani masa itu. Amin. Ya itu. Jadi begitu. Dalam kehidupan ini supaya kita senantiasa menjadi orang yang bisa terlebih dahulu melayani orang lain. Ya itu. Terkadang kan kita juga sebagai jemaat terlalu menuntut majelis atau pendeta atau apa. Apa ini begini, apa ini. Padahal sudah dimaksimal dilayani, tapi masih juga menuntut yang lebih dari itu. Nah, itu kan ada yang seperti itu, tapi yang tidak ada, bukan di sini. Nah, itu. Tapi kalau toh ada ya mulailah segera robah itu. Justru kita ini dipanggil untuk juga melayani. Nah, itu. Sehingga dalam situasi seperti inilah Yesus sudah memperlengkapi setiap pengikutnya, termasuk kita orang yang ada. Dia menempatkan seorang anak kecil dalam bagaimana kehidupan ini kita melihat anak kecil itu. Ya, siapa yang mau menjadi apa? Pemimpin, ya, atau siapa yang mau menyambut saya? Nah, itu. Dia harus seperti anak kecil ini. Kenapa Yesus bilang seperti itu? Karena anak kecil itu lugu. Dia belum tahu itu bagaimana cara-cara orang dewasa itu tifu manifu. Ya, anak kecil itu. Tapi bukan anak kecil yang apa itu. Sekarang anak kecil so pintar sekali tipu-tipu orang tua juga. Anak-anak jangan tipu-tipu. Jadi anak kecil ini, jadi dia itu ditempatkan di antara mereka. Sehingga siapa yang mau menyambut saya, menyambut aku, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang mengutus aku. Ya, itu di situ sudah terlihat bagaimana Yesus dan Bapa itu adalah satu. Nah, makanya itu ada sampai sahabat minta, Pak Pendeta bagaimana itu supaya ada tentang Allah Tritunggal. Buka saja nanti di YouTube saya. Kalau saya bicara ini 45 menit panjang. Ya, ini saja sudah terasa panjang. Ya, buka saja nanti YouTube, ketik Nyoman Sahrul, muncul itu. Halo sahabat saya. Jadi seperti itu. Banyaklah kita belajar, banyak mendengar. Kan minggu lalu juga begitu. Yesus menyembuhkan orang tuli, orang yang gagap. Yang pertama itu dikorek dari talinya. Talinganya itu, lihat nanti di perikop yang apa itu di pasal 8 itu. Yesus dia apa? Meludah. Lalu dia korek dulu ini. Keluar ngana setang kredit. Tak. Keluar. Karena dia selama ini tidak bisa mendengar. Gitu? Ketika dia sudah korek talinganya, tak, dia mendengar, dia mau belajar. Ya. Sehingga dengan dia mendengar, dia bisa berbicara. Tadinya dia gagap, dia tidak bisa bicara, akhirnya dia lancar bicara. Nah ini, jadi kita sebagai orang tua, ya,
Bapak, Ibu, kita majelis jemaat yang ada, semua kita yang ada pada prinsipnya adalah pemimpin. Ya. Pertama memimpin diri supaya jangan sampai salah jalan. Nah itu, banyak mendengar firman Tuhan, banyak belajar firman Tuhan. Jadi hamba yang taat, jadi pemimpin yang melayani, bukan pemimpin bos. Gitu. Ngana apa ini? Di sini ya. Ini apa ini begini ya. Bukan begitu itu pemimpin. Pemimpin itu harus melayani, gitu. Jangan nanti pikir pendeta bersinggung pak kita. Nyanda. Ini Yesus yang bilang. Sayangnya penyambung lidah. Gitu. Itu justru sebagai majelis jemaat kan. Majelis jemaat ya bagaimana? Dia bisa mengarahkan jemaat, bukan cuma kasih tahu toh. Itu. Mari kita rangkul. Ketika ada jemaat yang terlalu cengeng, ya toh. Itu kan ada yang bukan di sini ya, ada kan terlalu cengeng, maunya beginilah, maunya begitulah, bawa segala macam toh. Ya namanya jemaat banyak kan karakternya. Tapi itulah, maka harus penuh kesabaran, ya toh. Pemimpin yang punya kesabaran, sama seperti anak kecil yang ditempatkan itu. Dia begitu jujur, ya toh? Dia senantiasa punya ketulusan, keikhlasan, tidak mendendam. Ini. Kalau anak-anak coba, kalau dia berkelahi, tak. Saya itu perhatikan itu anak-anak. Enak, jangan berkelahi. Berhenti dia berkelahi, biar tidak dikasih bajabat tangan. Sebentar dia main kalereng, ya toh. Gitu. Tapi sekarang sudah main kalereng, main HP kan nanti kan bisa baku-baku saya itu. Itu yang terjadi, itu belajar. Yesus itu menyuruh kita supaya menyambut seperti anak kecil ini. Siapa yang menyambut seperti anak kecil ini? Bukan dia menyambut saya, ya toh? Tapi menyambut yang mengutus itu. Siapa yang mengutus? Itulah Bapa Surgawi. Tentang Allah Tritunggal nanti itu seperti tadi. Ya sampai di sini mudah-mudahan khotbah saya ini ya mengkomunikasikan Injil ini bisa diterima. Ya kalau toh belum bisa mengerti, belum bisa dipahami, nanti sebentar kan keluar dari gereja. Pendeta apa maksudnya ini? Saya terbuka sama dengan kalau kelas katekisasi kemarin saya kasih tentang pelayanan itu juga kalau ada yang belum dimengerti nanti buka lagi itu rekaman yang ada, karena kalau kemampuan orang mendengar itu apalagi cuma mendengar begini, habis itu berapa menit kemudian hilang apa yang pendeta khotbahkan dari Injil Markus itu lupa. Tapi kalau buka oh iya ini rekamannya. Tuhan akan menolong kita supaya jadilah kita pemimpin. Pertama, pimpinlah diri kita ini. Jadilah orang yang baik-baik saja. Ya toh? Jangan diri kita tidak mampu kita pimpin. Ya toh? Kemudian dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, di tempat kerja, di mana kita bekerja. Ya toh? Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita senantiasa jadilah pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Tuhan akan memberkati kita karena Yesus Kristus yang sudah datang kepada kita, memimpin hidup kita terus dalam hidup ini, dan dia menjadi teladan kita. Ikuti teladannya. Semua yang mau mengikuti teladan Yesus katakan amin.